Baru-baru ini, isu dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli meledak bak bom waktu, meninggalkan tanda tanya besar di mana-mana. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukti apa yang Wardatina Mawa pegang hingga ia yakin suaminya, Insanul Fahmi, terlibat hubungan terlarang dengan Inara? Dan apakah benar pengakuan Insan menikahi Inara secara siri adalah kunci dari semuanya? Jika ia mengaku duda, mengapa Mawa mengaku tak pernah ditalak? Siapa yang berkata jujur? Siapa yang menyembunyikan kebenaran? Benarkah pernikahan itu sah atau justru tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali? Lalu, seperti apa pengacara kondang Hotman Paris yang turut angkat bicara? Benarkah Mawa bisa benar-benar membawa kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan ini ke ranah hukum? Dan mampukah bukti-buktinya berdiri di pengadilan? Lantas, bagaimana pula dengan Ustadz Dery Sulaiman yang membantah tegas bahwa kabar dirinya yang mempertemukan atau menikahkan Inara dan Insan hanyalah fitnah? Bagaimana juga reaksi mantan mertua Inara, Eva Manurung, ketika mendengar kabar bahwa Inara disebut telah menikah siri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini, kabar mengejutkan dan menggemparkan terkait isu dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli memang menjadi topik terpanas. Hal itu terjadi usai selebgram asal kota Medan, Wardatina Mawa, maju ke hadapan publik dengan laporan mengejutkan. Ia menuduh sang suami, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli terlibat dalam dugaan perselingkuhan serta perzinahan yang kini menggegerkan jagat hiburan. Ditambah lagi soal pengakuan Insan di depan Dr. Richard Lee yang mengaku duda saat menikahi Inara secara siri pada Agustus 2025 lalu, tak sedikit warganet yang geleng-geleng kepala mengingat Mawa, istri sah Insan, mengaku belum pernah ditalak atau diceraikan oleh sang suami. Seakan membuka kotak Pandora, kasus ini pun pada akhirnya memicu gelombang spekulasi, gosip panas, dan perang opini di media sosial. Hingga pengacara kondang Hotman Paris pun ikut memberi pandangan hukum terkait permasalahan tersebut. Menurut Hotman, secara hukum negara, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan legal apapun. Artinya, selama tidak ada pernikahan yang tercatat resmi, Wardatina Mawa tetap sah sebagai istri Insanul Fahmi di mata negara. Dengan demikian, jika Mawa mengantongi bukti-bukti kuat, ia memiliki dasar hukum untuk melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinahan tersebut ke pihak berwajib. Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Ya, jadi selama belum ada pernikahan secara hukum negara, maka istri dari si cowok bisa mengadukan kalau ada bukti dugaan perzinahan. Oh ya. Kalau ada bukti. Tapi nikahnya sendiri tidak otomatis membuktikan adanya perzinahan. Harus bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Ya, itu yang agak susah di situ. Memang sih secara logika, kalau orang sudah nikah siri, ya hampir dapat dipastikan sudah melakukan hubungan intim. Tapi tetap di mata hukum perlu pembuktian. Harus ada pembuktian bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Hotman Paris pun menambahkan bahwa kasus perzinahan bukanlah perkara yang mudah dibuktikan, bahkan cenderung sangat sulit di ranah hukum. Menurutnya, untuk dapat dinyatakan sah secara hukum, laporan tersebut harus didukung bukti-bukti yang benar-benar kuat, konkret, dan tak terbantahkan. Dan beginilah pendapat lebih jelasnya dari Hotman Paris. Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Cuma masih perlu pembuktian
apakah mereka sudah melakukan hubungan intim. Oh ya. Kalau tanpa hubungan intim tidak ada perzinahan. Pokoknya perzinahan harus ada hubungan intim. Hotman Paris pun menegaskan bahwa jika seorang suami menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari istri sahnya, hal itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Ia memaparkan bahwa dalam kasus seperti ini biasanya terdapat dua aspek hukum yang berpotensi menjerat. Pertama, tindakan menikah lagi tanpa izin istri sah yang jelas merupakan pelanggaran pidana. Dan kedua, adanya dugaan rekayasa atau pemalsuan surat-surat yang juga termasuk tindak pidana serius. Seorang istri, seorang suami yang menikah, menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single. Atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan Jadi surat. ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini, itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Lebih jauh, Hotman Paris juga meluruskan kesalahpahaman yang kerap terjadi di masyarakat. Ucapan talak dari seorang suami kepada istrinya bukanlah bentuk perceraian yang sah. Menurutnya, perceraian hanya dianggap resmi jika telah diputuskan oleh pengadilan, bukan sekadar lafaz atau klaim sepihak. Tapi kan nggak bisa loh, kalau cuma ditalak doang tapi belum ada putusan pengadilan berarti belum terjadi perceraian. Oh. Ya itu dia masih sebagai istrinya. Iya. Jadi kalau nikah lagi harus minta izin istrinya. Oh. Selanjutnya, seperti apa juga Ustadz Dery Sulaiman yang membantah keras atas tuduhan netizen bahwa dirinya yang mengenalkan Inara Rusli kepada Insanul Fahmi, hingga menilai bahwa tudingan netizen kepadanya adalah fitnah besar. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah pusaran skandal dugaan perselingkuhan Inara Rusli dan Insanul Fahmi, satu nama yang ikut terseret adalah Ustadz Dery Sulaiman. Sebuah kabar burung ramai di media sosial menyebut bahwa Ustadz Dery lah sosok yang memperkenalkan Inara kepada Insan. Isu itu pun bergulir liar, membuat publik bertanya-tanya. Tak ingin namanya terus diseret dalam pusaran isu, Ustadz Dery Sulaiman akhirnya buka suara. Dalam penuturannya kepada tim Intens Investigasi, ia membantah keras tuduhan tersebut. Dengan nada tegas, Ustadz Dery menjelaskan bahwa bukan dirinya yang memperkenalkan keduanya. Justru, kata Ustadz Dery, Inara sendirilah yang mengenalkan sosok calonnya itu pada Oktober 2025 lalu, tepat saat Ustadz Dery hadir sebagai Ustadz tamu di sebuah kajian. Lebih jauh, Ustadz Dery juga menegaskan bahwa ia tidak mengetahui apapun tentang permasalahan rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardati Namawa. Bahkan soal pengakuan pernikahan Siri Inara dan Insanul pada Agustus 2025 lalu, ia mengaku tidak diberitahu sama sekali oleh Inara. Dan yang paling ditekankan, tudingan bahwa ia yang menikahkan keduanya dibantah mentah-mentah oleh Ustadz Dery. Baginya, kabar itu fitnah besar yang harus segera diluruskan. Benar-benar aku tuh lama lost contact sama Inara karena sibuk, beliau juga sibuk membangun, baru Oktober kemarin. Netizen sekarang ngait-ngaitkan bahkan ada yang mencaci maki, kalimat-kalimat yang kasar dituduh aku yang menikahkan, itu fitnah besar. Jadi sebetulnya ya kita sebagai netizen itu harus arif menilai gitu. Kalau masalah keterlibatan aku udah jelaskan berkali-kali. Aku nggak dilibatkan, aku tidak ditanyai, mintai pendapat sama Ina. Aku nggak diberitahu, bahkan ketemu pun nggak dikasih tahu sudah menikah. Ya, aku nggak tahu. Lebih baik kalian telepon ibunya Inara, telepon abangnya, itu lebih pas akuratnya. Itu telepon Virgon gitu lah, itu lebih pas ya. Kalau aku ditelepon-telepon terus wajahku muncul terus diberitain Inara itu nggak lucu. Netizen terus bully aku loh. Aku dihajar, dibilang aku yang menikahkan Jindasim, aku yang
nggak ngerti, aku cuma diundang di pengajian teman syarat, itu bukan pengajianku, itu bukan majelisku, aku sebagai pengisi tamu aja, tamu ustadz tamu untuk mengisi materi di sana. Kalian tuh kalau nanya masalah Inara sama aku rasa cukup ya, karena aku nggak dilibatkan, aku malu juga kalau ngomong-ngomong. Inara nggak nelfon aku soalnya untuk urusan ini, kecuali dia datang udah minta tolong, baru aku ngomong. Kan Inara nggak udah ngomongnya ke yang lain kan, udah punya kuasa hukum juga, jadi aku nggak mau ikut campur ya. Sama Virgon pun aku nggak pernah ada masalah apapun dari dulu kan. Aku dulu cuma pengen mereka damai aja, tapi kan nggak bisa kan, gagal kan, itu aja. Selain meluruskan tudingan soal dirinya, Ustadz Dery Sulaiman juga angkat bicara mengenai rumitnya kasus antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi yang kini ikut menyeret nama Inara Rusli. Menurut Ustadz Dery, akar persoalan ini sepenuhnya adalah kesalahan Insanul Fahmi. Ustadz Dery menegaskan, Inara sejak awal meyakini bahwa Insan adalah seorang duda. Itulah informasi yang diterima Inara, itulah yang ia percayai. Awalnya Insan mengaku sudah tidak beristri, tapi setelah kasus ini mencuat ke publik dan istri sahnya, Wardatina Mawa, membongkar dugaan perselingkuhan serta perzinahan, Insan justru mengubah cerita, mengalihkannya menjadi alasan poligami. Situasi ini, menurut Ustadz Dery, menjadikan baik Inara maupun Mawa sebagai korban. Dua perempuan yang sama-sama terseret dalam pusaran drama rumah tangga seorang laki-laki yang menurut Ustadz Dery tidak tegas sebagai suami, tidak tegas pula sebagai laki-laki. Ini penilaianku dari podcast ya. Yang salah tuh murni Insan ya. Inara tahunya dia duda karena ngaku udah cerai. Dan nggak mungkin, karena menurut dari statement sebelumnya kan dia bilang nggak mungkin dia jadi mau sama suami orang dan sebagainya. Dia dibohongin ya. Juga termasuk Insan ini setelah dia bilang mau ceraikan Mawa, ternyata dia berubah pikiran, niatnya poligami. Awalnya kan dia mau poliganti, bukan poligami kan, mau ganti istri. Nah, jadi ini sebetulnya ya, dua orang perempuan ini jadi korban dari Insan, itu aja. Ketidaktegasan Insan. Kan dia udah mengakui semua di podcast Dr. Richard Lee. Sampai Dr. Richard juga marah banget kan. Selanjutnya, seperti apa pula mantan mertua Inara Rusli, Eva Manurung saat memberi komentar setelah mengetahui Inara Rusli sudah menikah siri dengan Insanul Fahmi? Di sisi lain, mantan mertua Inara Rusli, Eva Manurung, kemarin juga turut memberikan reaksinya setelah mengetahui kabar bahwa Inara ternyata telah menikah siri dengan Insanul Fahmi. Eva mengaku pada awalnya ia benar-benar mengira bahwa seluruh isu yang berkembang hanyalah hoaks belaka. Namun, ketika ia akhirnya mengetahui bahwa kabar tersebut benar adanya, Eva Manurung sontak kaget luar biasa, bahkan mengaku tangannya sempat tremor karena tak menyangka kisahnya akan sebesar ini. Yang paling membuat Eva khawatir bukanlah soal Inara, melainkan kondisi mental cucu-cucunya, terutama anak pertama dari Virgoun dan Inara, yang kini sudah cukup besar untuk memahami situasi di sekelilingnya. Banyaklah kesedihan ya. Kalian mungkin tahu apa yang terjadi, apa yang harus saya omongin, apa yang saya harus ini. Ya beginilah ini. Hidup ini kayak begini. Besok adem, besoknya lagi kayak apa, kayak ini kita nggak tahu ininya. Apa maksud Tuhan juga saya nggak tahu ini, kayak begini modelannya kan gitu. Tapi yang jelas mungkin Tuhan meletakkan ini, ada kebaikan yang dibalik ini yang akan diterungkapkan gitu. Saya masih berprasangka ini apa sih, norak nih hoaxnya gitu. Perasaan saya gitu ya. Kok norak? Kok norak banget sih hoaxnya kayak begini modelannya gitu. Terus yang ini ngomong adalah kawan-kawan yang dibalik saya setiap hari itu kan, itu bener loh, nggak hoax loh. Soalnya udah kejadian ini begini diceritain lah, udah laporan ke Polda. Terus si itu udah ngomong loh, Dr. Richard udah ngomong gini.
Ya itulah yang bikin saya kejang-kejang. Saya kemarin tuh sampai tangan saya sama tremor di sana. Ih, bener. Kayak antara mimpi-mimpi dari ini. Bener apa nggak, kenyataan apa nggak sih gitu. Yang saya pikirin keluarga saya, cucu-cucu saya yang itu, yang lain. Kalau yang paling gede itu kan udah gede, ya. Ketika pergi ke sekolah, dia dengar mamanya lagi ngomongin emaknya nih, dia dengar, gimana ya lu tuh perasaan cucu saya? Sakit banget kan di sini saya kan. Ini hidupku kan ya, peristiwanya nggak kelar-kelar gitu loh. Dari perceraian, kemudian ini, kemudian itu. Siap-siap gitu loh. Itu yang bikin saya kayak orang down. Sebenarnya saya Virgon itu saya ngelarang, sebenarnya saya ini ngomong kayak begini tuh ngelarang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.